Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam renungan harian bersama Komsos Santo Stefanus Surabaya. Hari ini, Senin Pekan Biasa ke-16. Kita akan merenungkan sabda Tuhan menurut Santo Matius bab 12 ayat 38 sampai dengan 42. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, masihkah kita juga meminta tanda seperti para ahli Taurat dan orang Farisi? Lalu, mau jugakah dikatakan kita ini angkatan yang jahat dan tidak setia? Nah, tentu tidak, kan? Bagi orang percaya, sekecil apapun tanda itu sudah cukup. Tetapi tidak demikian bagi orang yang tidak mau percaya. Sebesar apapun tanda itu tidak dapat membuatnya percaya. Itulah yang terjadi terhadap beberapa ahli Taurat dan orang Farisi. Kita senantiasa membangun kepercayaan akan Tuhan Yesus Kristus yang telah memberi tanda agung dengan kebangkitannya. Para ahli Taurat dan orang Farisi lebih dahulu melihat tanda Nabi Yunus, 3 hari di perut ikan dan dapat hidup. Allah telah memberikan tanda itu untuk meyakinkan akan kuasa Allah. Iman yang kita bangun sebagai warisan dari para rasul dan Bapa Gereja. Setiap kali kita dapat menyegarkan diri dengan membaca sabdanya dalam kitab suci. Tanda kuasa Allah dan kasih-Nya dapat kita temukan di sana. Sekarang tinggal bagaimana kita membuka hati untuk melihat tanda-tanda kasih Allah itu. Perlu kerendahan hati, membiarkan diri untuk dibentuk oleh Tuhan, supaya kita mampu menjadi saksi cinta Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Setiap saat menebar kebaikan. Setiap saat kita memberikan kesaksian di dalam kehidupan ini sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Meski sulit dan banyak pencobaan, percaya sajalah pada Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kita. Sekarang marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam diri Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah diselamatkan. Kasih-Nya melampaui pengetahuan kami.
mampukan kami untuk rendah hati, sehingga mampu melihat tanda-tanda kuasa kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Tuhan Yesus yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.